Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini, kita akan membahas hal yang sangat unik dan kasusnya masih terus bergulir sampai video ini dibuat. Kejadian ini terjadi di pasar saham US, yaitu kasus short selling di saham GameStop. Short selling ini adalah sesuatu yang bukan sembarangan orang bisa lakukan, tapi biasanya dilakukan oleh perusahaan investasi dengan modal yang tidak sedikit. Nah, newbie investor pun baru mendalami hal ini untuk mengerti sebetulnya apa sih yang terjadi di liarnya pergerakan harga saham GameStop karena short selling yang dilakukan oleh Melvin Capital yang dilawan oleh para redditor di subreddit Wall Street Bet. Jadi, kalau ada koreksi atau tambahan dari penjelasan newbie investor, silahkan tulis di kolom komentar ya, kami akan sangat terbuka. Nah, kamu bisa lihat ini adalah anomali grafik dari pergerakan harga saham GameStop yang tentunya membuat pertanyaan, apa sih yang sebetulnya terjadi? Pertama-tama kita perlu pelajari dulu sebetulnya apa sih itu short selling. Seperti biasa, untuk lebih mudah kita pakai analogi. Analogi di sini adalah kita jual beli payung. Saat musim hujan, Steven melihat peluang untuk jualan payung karena pasti akan laris. Maka Steven datang ini sebuah toko payung bernama Adem Selalu punya Pak Budi. Tidak seperti pada transaksi jual beli pada umumnya, Steven nggak mau nih beli payung ke toko Pak Budi. Tapi Steven nego dengan Pak Budi. Pak Budi, saya pinjam payung Bapak 100 pieces, nanti dalam waktu 2 bulan, saya balikin 100 payungnya, tambah 100 ribu rupiah per bulan, karena udah minjemin saya payung. Nah, karena musim hujan, payung pun laku keras, langsung habis dengan harga 50 ribu per buahnya. Jadi, Steven dapat uang 5 juta rupiah nih. Steven sudah mengira-ngira nih, karena dalam 2 bulan lagi nggak musim hujan, pasti harga payung akan turun, karena nggak banyak yang pakai. Benar aja, setelah 2 bulan, Steven bisa beli satu payung, itu hanya dengan harga 10 ribu rupiah. Nah, dikembalikanlah 100 payung dengan modal 1 juta, ditambah 200 ribu rupiah ekstra ke Pak Budi, karena sudah meminjamkan payung. Maka Steven pun untung besar, ia dapat 5 juta rupiah, dikurangi 1 juta dari modal untuk mengembalikan payung ke Pak Budi, lalu 200 ribu tambahan ekstra karena Pak Budi mau meminjamkan payungnya. Jadi bersihnya, Steven dapat 3,8 juta sebetulnya tanpa modal apa-apa. Karena payungnya minjem dan dijanjikan akan dikembalikan ke Pak Budi. Pak Budi pun juga nggak rugi karena dapat uang pinjaman dari Steven. Nah, perhatikan 3 poin penting dalam transaksi ini. Yang pertama adalah Steven si pelaku transaksi, kemudian ada Pak Budi yang mensuplai Steven, dan ada faktor X yang membuat pergerakan harga payung dalam kasus ini sudah berubah musim dari musim hujan ke musim panas, sehingga payung tidak selaku waktu musim hujan. Sekarang, coba kita ubah faktor X-nya. Ternyata setelah 2 bulan, bukannya musim panas, malah hujan makin deras sehingga harga payung bukannya jadi 10 ribu, malah jadi 100 ribu rupiah. Di sini Steven akan rugi besar, karena ia harus membeli payung lebih mahal daripada ia jual payungnya. Dan ingat, ia tetap harus mengembalikan uang pinjaman 100 ribu per bulan karena sudah pinjam payung ke Pak Budi. Nah, dalam transaksi jual beli saham, Steven adalah pelaku short selling. Payung atau di sini produk adalah saham. Pak Budi adalah broker dan faktor X penggerak harganya akan banyak sekali. Contohnya seperti psikologi investor-investor lain. Nah, bagaimana dengan kasus GameStop? Misalnya, saham GameStop ada di harga 100 dolar. Nah, Melvin Capital melakukan short selling nih. Dia pinjam 10 juta lembar saham GameStop ke broker. Lalu dijuallah ke pasar yang mengakibatkan harga saham turun. Nah, investor GameStop lain pasti akan mulai mikir nih, wah saham gue turun nih, jual gak ya? Jual aja deh daripada minus makin dalam nanti. Nah, ini adalah faktor X yang menggerakkan harga saham. Ketika investor-investor GameStop yang lain menjual sahamnya, maka otomatis harga saham GameStop pasti akan semakin turun. Misalnya hingga ke harga 60 dolar. Maka Melvin Capital tinggal beli 10 juta lembar saham GameStop dengan harga 60 dolar untuk dikembalikan ke broker tempat ia meminjam 10 juta lembar saham GameStop. Maka cuan Melvin Capital adalah selisih dari 60 dolar waktu ia beli dan 10 dolar waktu jual dari meminjam ke broker. Nah, kasus GameStop ini menjadi ramai karena ada beberapa redditor yang ngeh nih. Wah, si Melvin Capital lagi short selling, udah lama banget, keenakan nih dia, kita harus lawan. Digerakkanlah ramai-ramai orang di Reddit untuk beli saham GameStop. Harganya, karena dibolong oleh redditor malah naik jadi 200 dolar. Dan karena Melvin Capital harus beli saham GameStop untuk dikembalikan ke broker, maka harga saham GameStop pun bukannya turun, malah bergerak liar semakin naik.
Nah, ini kurang lebih yang terjadi di saham GameStop di Amerika. Kasusnya sampai sekarang masih bergulir dan banyak kontroversi yang terjadi, seperti salah satunya sekuritas yang newbie friendly di Amerika, yaitu Robinhood, melarang untuk penggunanya membeli saham GameStop. Tapi bisa jual kalau kamu punya sahamnya. Sebuah keputusan yang sangat aneh dan dianggap pro terhadap perusahaan besar, tapi tidak pro terhadap customer-nya sendiri. Kurang lebih itu mengenai kasus short selling GameStop. Semoga bisa membantu kamu mengerti tentang short selling dan isu yang sangat panas ini di Amerika. Kasus ini sangat menarik untuk dipelajari karena selama ini yang bisa bermain dalam tanda kutip menggerakkan harga saham adalah perusahaan besar dengan modal besar. Tapi dengan kekuatan Redditor atau para pengguna Reddit bisa melawan perusahaan besar hingga mereka bisa rugi hingga miliaran dolar. Semoga video ini bermanfaat. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!